Jadi terterang arwah teman saya tuh mengikuti saya sampai 7 hari berturut-turut. Ternyata saya cari data, ternyata benar ada inisial Z teman saya tuh ada di situ. Dari situlah saya tanya koordinasi sama teman, korban semua dibawa rumah sakit terdekat, rumah sakit ini gitu. Dari sini saya meluncur bawa ambulan menuju ke sana. Dan ternyata di sana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi telusur bareng gue John Arya. Telusur pada malam hari ini akan mengangkat sebuah kisah kejadian mistis yang dialami oleh supir ambulan yang diikuti oleh arwah sahabatnya selama 7 hari. Penasaran dengan cerita seremnya? Saksikan terus telusur. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mas Didi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Didi sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau untuk saat ini saya sibuknya ya driver online ya. Driver online? Ya, driver online. Sambil mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki untuk ya siapa tahu kalau memang dijabah bisa membeli unit lagi untuk membantu orang yang membutuhkan. Boleh dikasih kisi-kisinya nih Mas, kejadian apa yang Mas Didi alami Mas? Oke, jadi ini saya menceritakan tentang arwah sahabat saya yang di saat saya bawa ambulan tuh mengikut selama 7 hari berturut-turut. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu ya, ini saya berteman dengan teman saya di wilayah Jabodetabek sini. Jadi pagi itu kita bercanda bareng, setelah itu sekitar ya kurang lebih 4 jam 5 jam dia bilang sama saya kalau dia tuh mau pulang kampung, keluar kota lah ya. Nah, dan itu pun saya juga jam 8 malam saya mendapatkan info ada kecelakaan di tol. Dan itu pun saya tetap mencari informasi itu dan ternyata benar A1 ada nama yang tercantum yaitu adalah teman saya sendiri. Itu di rumah sakit terdekat dari wilayah kejadian dan saya meluncur di sana pakai ambulans dan ternyata benar adanya teman saya yang bisa dikatakan meninggal dunia di kecelakaan itu gitu. Dan itu pun juga akhirnya saya berkoordinasi dengan pihak keluarga dan dibawa ke kampungnya. Di situ pun setelah sampai di kampungnya, setelah menurunkan si jenazah kerabat saya sendiri, yang namanya ambulan jarak jauh dah pasti mendinginkan mesin ya kan, nyantai dulu. Nggak lama kemudian udah kurang lebih 1 atau 2 jam itu saya pamit untuk undur diri pulang ke Jakarta sini. Terdengar suara merintih di belakang. Sempat saya kirain ada orang yang masuk tanpa saya tahu gitu. Tapi ternyata adanya mewujudkan sosok teman saya yang saya bawa itu. Gak lama kemudian saya coba bilang, kamu kan udah saya tolong, saya antar ke kampung halaman kamu, saya minta tolong jangan diganggu mobil ini dan saya mau cari rezeki. Karena kita ya bisa dikatakan berbeda alam lah ya. Jadi kalau emang mau ngikut di mobil saya silahkan ngikut, tapi tolong jangan ganggu, jangan ikut pulang ke dalam rumah saya gitu. Dan sosok ini ada sosok cowok. Memang teman saya tuh yang laka itu emang cowok ya kan. Dan itu pun mengikutin saya seminggu berturut-turut gitu. Tapi di setiap saya bawa jenazah lain, dia udah pasti ada di dalam mobil itu gitu. Cuma adanya tuh cuma hanya kalau malam. Kalau siang emang nggak ada gitu. Sampai seminggu berturut-turut, saya sampai kepikiran sendiri, ini kenapa ini nggak pergi-pergi gitu. Ternyata di situ emang adalah
yang tetesan darahnya itu menetes di dalam mobil saya gitu. Waktu itu dapat pengantaran jenazah pas malam Jumat Kliwon. Itu saya mengantarkan ke wilayah Jawa Tengah. Itu tapi jenazah orang lain ya. Itu pun pihak keluarga ada di belakang. Di depan tuh saya sendiri. Di saat lampu terang itu nggak ada gitu. Jadi itu malam itu ya. Saya ngantarnya jam 9-an lah malam di salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Timur. Saya jalan tuh di tempat terang tuh nggak ada gitu. Begitu tempat gelap, pihak keluarga juga kaget. Ada sosok hitam di belakang bangku kenek yang depan. Tapi pihak keluarga si almarhum yang saya bawa ini nggak mengatakan nama saya. Tapi di tempat terang nggak ada. Nah akhirnya nggak lama setelah nyampe Jawa sana, dia ngomong sama saya, di mobilnya ada apa mas? Gitu. Saya ngomong di mobilnya nggak ada apa-apa gitu. Emang ada apa bapak? Sebelumnya mohon maaf nih mas, saya melihat sosok sesuatu hitam di belakang jok sampingnya mas itu. Hitam kayak orang duduk gitu. Dari situlah saya berpikir, oh berarti ini sesuatu yang ngikutin saya gitu. Saya biarkan, oh nggak ada pak gitu, mungkin bapak aja mungkin kebawa kepikiran atau gimana gitu. Mungkin bapak kurang tenang karena lagi berduka kayak gini. Jadi saya ngomong kayak gitu. Ada juga kejadian yang saya alamin, yang benar-benar saya alamin di tahun kemarin ya, tahun 2003 kemarin. Kurang lebih jam 1:30 dini hari ya, bisa dikatakan dini hari. Saya mendapatkan sebuah telepon yang nomor nggak kenal. Dia membutuhkan mobil ambulans. Itu pun saya tanyakan buat jenazah atau pasien. Tapi dia bilangnya buat jenazah mas. Oke. Mungkin saya minta tolong Sherlock lokasi aja bapak, biar saya langsung menuju ke sana gitu. Oh iya mas, begitu saya dapat Sherlock, saya langsung meluncur ke lokasi tersebut yang udah dikasih. Itu pun ternyata bukan di rumah sakit, ternyata itu orang kecelakaan di jalan, dan itu pun pihak yang berwajib belum ada. Saya begitu nyamperin, ternyata orangnya itu udah meninggal di tempat, dan itu pun untuk tangan sebelah kanan itu nggak tahu saya kemana. Itu tangannya nggak ada, saya nggak tahu kemana. Tapi itu belum saya evakuasi ya. Itu saya menunggu pihak yang berwajib dulu untuk olah TKP dulu gitu. Dan gak lama kemudian ada pihak yang berwajib ke situ, udah olah TKP, baru kita evakuasi, dibawa ke salah satu rumah sakit juga di wilayah Jakarta Timur sini, sambil menunggu pihak keluarga. Setelah nunggu sekian lama, ada pihak keluarga yang datang, dan itu pun dibawa ke luar pulau ya, nyebrang laut, dibawa ke Sumatera, itu bawa ke Lampung. Sama juga di jalanan, pertama setiap mobil mau jalan mau enggak itu selalu saya cek untuk kondisi ban, minyak rem, semua itu saya cek normal semua, untuk lampu-lampu normal semua. Tapi itu ada kejadian yang begitu udah turun dari kapal, namanya tol di wilayah Sumatera sana penerangannya kurang. Itu pun saya jalan, tiba-tiba lampu mati, lampu utama mati itu di tol. Akhirnya saya memutuskan untuk minggir dulu sebentar, saya cek semua tuh nggak putus. Ya udah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk jalan pelan-pelan di jalur darurat paling pinggir, padahal itu sepi. Nggak lama kemudian tiba-tiba mobil tuh yang saya bawa mati di jalanan. Ada suara rintihan dari luar mobil, dan pihak keluarga pun juga ikut turun sampai nanya, kenapa mas mobilnya kok bisa kayak gini? Wah, kita juga kurang tahu pak gitu, karena sebelum berangkat kita semua cek semuanya gitu. Nah dari situ pun pihak keluarga juga panik, saya juga sampai menenangkan pihak keluarga. Nggak lama kemudian hidup dan normal kembali itu, untuk lampu semua normal kembali. Kita jalan 3 jaman lah nyampe ke rumah duka itu, udah menurunkan jenazah, kita berhenti dulu mendinginkan mesin. Nah di situ pun juga akhirnya karena saya ngeliat jam udah hampir pagi, saya memutuskan untuk pamit pulang ke Jakarta kembali. Itu pun udah hampir nyampe di Bakauni,
itu mobil saya tuh keranda itu tiba-tiba goyang di belakang. Itu padahal tuh nggak ngelindes batu, nggak ada namanya ada gelombang di jalanan tuh nggak ada, biasa. Cuma keranda itu tiba-tiba goyang kayak diseret ke kiri ke kanan kiri kanan gitu. Cuma saya diem aja, ini siapa sih yang mau ngikut gitu? Kalau mau ngikut aja, nggak usah ganggu saya gitu. Sekali lagi kamu bunyi, ini yang ada nih kurung batang saya banting nih, saya gitu. Karena ya namanya manusiawi ya, ada yang namanya merinding, ada yang jengkel juga udah capek-capek ya kan. Karena nggak bunyi, ya udah saya biarkan. Nggak lama bunyi lagi, tapi bukan di ujung paling belakang, malah di samping saya, pas di belakang saya tuh yang bunyi kret kret kret. Hanya mau nggak mau saya pegang, saya banting, der kayak gitu. Tapi begitu saya ngeliat di spion tengah, itu ada sesosok perempuan. Jadi keranda tuh kan gini, jadi dia tuh ngegemblok ke keranda gini gitu. Sesosok perempuan, rambutnya panjang, muka nggak kelihatan. Saya liatin aja, sampai saya minggir dulu karena udah dekat juga Mbak Kauni. Saya ngomong sendiri kayak orang gila dalam mobil, kamu ngapain ngikut ya gitu. Kamu tuh siapa? Janganlah ganggu saya gitu. Saya tuh kerjaan saya emang kayak gini, cuma bisa nganterin jenazah, bisa bantu kayak gini aja gitu. Kalau emang mau ngikut aja, nggak apa-apa gitu. Saya gitu, tapi jangan masuk rumah saya, cukup dalam mobil aja, saya gitu. Nggak lama hilang, saya jalan pelan-pelan karena mata udah sayup-sayup. Akhirnya ada suara ngejerit di dalam mobil, di belakang, di pas bangku bangku keluarga yang di samping keranda itu ngejerit. Akhirnya saya ngomong, udah kamu ngejerit aja sekenceng-kencengnya deh, nggak bakal ada yang denger kok gitu. Paling cuma saya yang di sini yang denger sih. Ngejerit terus kaca di samping keranda sebelah kanan itu kayak digedor-gedorin pakai tangan, puk gitu. Akhirnya saya biarkan aja gitu. Setelah saya nyampe Jakarta malam, ada lagi jam 10, itu korban kecelakaan juga, tapi dia udah ada di rumah sakit. Itu mau dibawa ke Jawa, karena dana terbatas, orangnya kurang mampu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk saya bantu. Itu pertama emang nggak ada apa-apa itu, tapi ternyata setelah saya nanya sama keluarga, ini jenazah mau dimakamin besok atau kapan? Oh enggak mas, ini mau dimakamin malam ini juga katanya. Waduh, malam ini juga. Itu jam 8 ya, jam 8 malam tuh. Saya berangkat dari rumah sakit nggak bawa jenazah itu, karena di wilayah Cirebon sini aja. Kurang lebih jam 1-an itu udah nyampe sana, menuju ke rumah duka dulu. Setelah menuju ke rumah duka, nggak lama dibawa ke makam. Akhirnya dimasukin mobil lagi. Tadinya mau ditandu karena tuh saya kasihan sama warga sana. Daripada ditandu jalan kaki, mendingan masukin mobil ini pak, saya gitu. Saya ngomong sama warga sana, sama Pak RT juga. Oh ya udah mas, gitu. Akhirnya masukin mobil itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti kayak angin topan, kenceng banget di wilayah ambulans itu aja. Jadi kalau misalnya ambulans jalan, ada angin di atasnya, pohon-pohon pada goyang. Tapi setelah dilewatin, angin itu nggak ada, cuma ngikut di ambulans itu aja. Dari situ saya berpikir ada apa ini gitu. Sampai di gerbang gapura pemakaman itu saya banyak melihat sesosok seperti ya maaf aja, seperti pocong, banyak yang menampakkan diri. Sampai kunti bergelantungan, tapi saya diem, nggak memberitahukan pihak keluarga sama orang-orang sekitar. Begitu mobil masuk sampai ke gapura itu, sampai ditandu, itu pun sampai ada yang kesurupan orangnya. Si orang yang kesurupan ini melihat ke mata saya terus nih, nggak ngeliat yang lain. Itu pun ternyata dia tuh tadinya mau masuk ke badan saya, cuma nggak bisa. Saya ngomong, udah kamu keluar dari orang ini, kamu kalau emang ikut saya ikut, tapi diem di mobil aja, saya gitu, jangan ganggu orang ini. Nggak lama setelah dikasih minum gini-gini, udah sembuh. Saya pulang, ternyata bener ngikut dalam mobil, karena saya udah menawarkan diri, ngikut aja di mobil saya, jangan ganggu orang ini. Sampai dia tuh ada suara seperti apa ya, nenek-nenek lah, kayak suara nenek-nenek gitu, cuma nggak jelas suaranya apaan itu. Nah, saya ngomong, kamu mau ngapain? Saya juga tahu kamu itu dari tadi itu di pohon sana gelantungan, duduk ngeliatin saya, kamu ngapain ya gitu.
kamu mau ikut aja, nggak usah ganggu saya gitu. Udah berapa lama sih kamu kayak gitu. Jadi kan saya staf nyupir tuh udah kayak orang gila, ngomong sendiri situ. Kenapa? Mungkin orang yang nggak tahu, lah ini supir gila nih ngomong sendiri gitu. Padahal tuh saya lagi ada sesuatu di dalam mobil tuh pada apa ya, ngasih sesuatu omongan kayak gini. Jadi saya tuh denger, cuma saya biarin aja. Jadi orang-orang nggak ngeliat tuh, wah ini supir mah gila kayak gitu. Jauh lah itu. Sampai saya balik lagi ke rumah duka, itu juga lampu saya tiba-tiba ngedim. Itu benar lampu mobil saya matiin. Ke rumah duka lagi, ngopi sambil ngobrol sama warga, mau pamit pulang, itu lampu tiba-tiba ngedim, blop gitu. Ya udah ngode ini saya gitu. Begitu saya udah pamit sama warga, masuk nggak ada apa-apa, aman. Begitu jalan, mati total mobil saya. Itu pun lewat di apa ya, kiri kanan sawah, ada kebun juga, semak-semak juga ada. Cuma saya tuh diem aja, keluar dari mobil ngerokok. Habis itu nggak lama ada suara nenek itu di balik sebelah mobil, sampai saya kelilingin mobil itu, tapi nggak ada wujudnya. Saya cari-cari nggak ada wujudnya. Ada asap. Saya kirain mesin mobil yang saya bawa ini kenapa gitu. Apa kebakar? Kalau kebakar udah pasti ada bau-bau gosong atau gimana. Tapi ini nggak ada. Tiba-tiba ada asap gitu. Saya biarkan aja udah. Kalau emang mobil saya mau mogok, mau mati, silahkan gitu. Jalan nggak lama, akhirnya ternyata ada sesosok nenek-nenek di mobil saya itu, di samping pas itu. Saya lagi mengemudi sendiri, cuma saya lirik ini, dia itu sesosok nenek-nenek memakai baju kebaya, model kebaya gitu. Cuma dia tuh menolehnya ke kaca gitu, menoleh ke kaca gini, dan rambutnya itu awur-awuran, cuma diem gini. Saya tanyain, kenapa ngikut gitu, jangan ganggu ya mobil saya gitu. Sampai sepanjang jalan udah saya biarin aja, saya cuekin aja. Jadi nyetel musik sambil ngerokok gitu, tapi ujungnya hilang sendiri dia. Dan sebelum kejadian itu, waktu mau jalan itu memang ada aroma di dalam mobil saya tuh, bunga-bunga melati gitu. Padahal tuh nggak pernah namanya saya kasih aroma bunga-bunga, nggak pernah mobil saya. Tapi itu ada aroma bau melati. Saya kirain mungkin orang pakai parfum atau apa, bodo amat lah gitu. Saya jalan-jalan aja. Dan itu pun juga ada berkas bercak darah yang teman saya waktu itu pun nggak saya bersihkan di dalam. 2 atau 3 tetes dah itu, nggak saya bersihkan, memang sengaja. Saya biarkan sampai beberapa hari sampai mengering tuh darah itu. Udah mendekati tahun baru ini, sesosok perempuan yang mewujudkan situ tuh, dia selalu pakai gaun merah, tersenyum gitu. Tapi dia itu cuma senyum aja gitu. Pikiran saya pribadi ya, seperti sesosok kuntilanak gitu, cuma gitu. Tapi saya biarkan aja udah, karena mobil saya tuh memang dulu stikernya tertulis sawan mayit di belakangnya, itu Grand Max tertulis sawan mayit belakangnya. Dan itu pun sempat saya taruh di pool tempat saya itu, di bedeng. Itu pun sampai yang penjaga parkiran saya sampai ketakutan juga, dia ngelihat gambar itu, kadang matanya kadang ngelirik ke kiri ke kanan, sampai wajahnya kadang ganti tengkorak katanya gitu. Saya ngomong, nggak apa-apa Ki gitu, nggak apa-apa, cuma perkenalan doang saya gitu. Mas Didi, terima kasih banyak Mas Didi sudah mau mampir ke sini dan mau menceritakan banyak banget kejadian mistis yang Mas Didi alami nih. Siap. Mas Didi, saya mau nanya nih Mas Didi. Iya. Yang pertama adalah sosok almarhum temannya Mas Didi nih. Z, ya. Ini kan bisa dibilang sosok ini mengikuti Mas Didi sampai 7 hari berturut-turut ya Mas? Iya. Nah kalau untuk selama 7 hari ini berlalu, apakah sosok ini udah nggak ada lagi, dan kenapa sosok ini bisa hilang begitu aja? Nah, jadi gini, sosok itu selama 7 hari berturut-turut memang ngikutin saya terus. Tapi di dalam mobil situ ya, di dalam mobil ambulan. Tapi kalau siang memang nggak ada. Dan untuk hilangnya saya juga nggak pernah tahu gitu. Apakah dia hilang sendirinya atau gimana, saya juga nggak tahu. Begitu. Mas Didi. Iya. Kalau untuk kejadian ya Mas Didi mengantar jenazah ke daerah Bakauni, Lampung. Iya. Itu kan sempat terjadi atau terdengar ya suara rintihan. Suara rintihan ini seperti apa nih yang Mas Didi dengar nih?
Yang saya dengar tuh suara rintihan seperti perempuan dianiaya gitu. Jadi merintihnya, aduh, gitu. Kayaknya sakit banget nih begitu. Cuma saya tuh mencari sosok suara itu sumbernya dari mana itu nggak pernah ketemu. Cuma ada suara rintihan itu sampai saya tuh turun dari mobil, memang mobil keadaan mati semua, saya cek sampai pihak keluarga, sampai saya tanya itu keluarga aja nggak ada denger, cuma saya yang dengar begitu. Berarti hanya Mas Didi nih yang mendengar Cuma suara hanya itu? saya yang dengar. Dan mencari sosok sumber suara rintihan itu di mana nggak jelas gitu. Di dalam mobil saya cari nggak ada, di samping kiri kanan sampai mobil saya keliling nggak ada, nggak ketemu. Cuma ada sesosok suara rintihan perempuan begitu. Kalau untuk jenazah yang Mas Didi bawa, itu laki-laki atau perempuan? Itu yang saya bawa tuh perempuan. Mas Didi juga sempat cerita kepada kita bahwa ada tetesan darah yang sengaja tidak dibersihkan oleh Mas Didi, Ya, yaitu darah dari almarhum sahabat dekatnya Mas Didi. ya betul. Alasannya kenapa nih Mas? Jadi alasannya kenapa darah itu tidak saya bersihkan, karena itu mengingat kenangan di waktu kita masih di wilayah Jabodetabek sini. Kalau ada informasi apa-apa kita jalan bareng. Kalau misalnya ya ibarat kata makan satu, makan bareng lah begitu. Jadi mengingat kenangan itu jangan sampai terlupakan begitu. Karena apa ya, namanya sahabat ya gimana sih ya kan, selalu mengingat dan mengenang terus gitu. Oh, luar biasa banget nih persahabatan antara Mas Didi dengan almarhum ya Mas ya. Ya betul. Satu lagi nih Mas Didi nih, Ya, mengenai mobil jenazah yang Mas Didi bawa. Itu kan terdapat sebuah apa ya, gambar ya. ya betul. Gambar itu gambarnya almarhum Susana nih. Ya, Dan itu berada di bagian belakang mobil. Itu betul. besar banget tuh Mas. Ya, Dan bertuliskan sawan mayit. ya Itu betul. maknanya apa tuh Mas? Itu jadi sebenarnya tuh saya tuh memberi gambar almarhum Susana. Satu, waktu masih kecil saya memang ngefans banget dengan almarhum Susana di saat film-film dia film horor ya kan. Yang kedua, untuk mobil saya tuh saya tempel kayak gitu karena apa? Satu, mengenang fans saya dulu yang belum pernah ketemu, tapi akhirnya apa ya, mau nggak mau gambarnya aja deh saya tempel situ. Dan yang keduanya biar beda daripada yang lain gitu aja. Oke. Udah. Lebih ke kesukaan Ya, terhadap betul. seseorang, dan satu lagi ingin membuat image yang berbeda terhadap ambulan lain. Seperti itu ya? Betul. Oke, Mas Didi. Ya, Mas Didi ini kan tadi kita sempat cerita di belakangnya bahwa Mas Didi ini sekarang udah nggak aktif lagi nih karena mobilnya udah nggak ada nih. ya. Nah, ini boleh diceritain alasannya kenapa nih Mas Didi sampai saat ini udah nggak aktif lagi untuk membawa jenazah nih? Jadi gini, sebenarnya sih masih aktif untuk membawa jenazah ya. Cuman hanya saya tuh aktifnya karena apa? Karena diajak teman aja. Misalnya si A punya mobil nih, terus dia nggak ada temennya, kadang dia tuh telepon saya ngajak, ayo Bray ikut gua, minta tolong dong, anterin ini ke sini gitu. Ya udah ayo gitu. Untuk masalah nggak aktif sih aktif sebenarnya gitu. Cuma hanya diajak teman aja, karena mobil saya sendiri jujur terus terang dan minta maaf nih sama teman-teman yang lain semua, mobil saya pribadi cuma udah nggak ada ya. Sebenarnya tuh masih terketuk hati saya dan masih menangis. Kenapa menangis? Yang membutuhkan mobil ambulans atau mobil jenazah ke saya itu rata-rata orangnya yang kurang mampu begitu. Jadi untuk saat ini saya mohon maaf bila ada yang membutuhkan mobil ambulans ke saya nggak bisa bantu karena saya udah nggak punya lagi. Jujur terang, mobil yang dulu saya beli itu ya bisa dikatakan masih kredit lah, karena namanya membantu orang yang nggak seberapa lah untuk dana buat setoran bayar mobil, jadi ditarik ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau ada orang butuh, insya Allah saya bantu, tapi ya untuk masalah harga silakan negosiasi dengan yang punya gitu aja. Oke, harapannya apa nih Mas Didi nih ke depannya? Harapan saya sih ke depan, seandainya nih saya sama yang kuasa di Ijabah mempunyai unit ambulan lagi atau mobil jenazah ya, insya Allah saya siap untuk membantu semua masyarakat yang lagi membutuhkan, terutama yang kurang mampu ya. Oke, ini Harapan saya itu. harapannya berikut dengan niat yang luar biasa banget nih Mas Didi ya. Iya betul. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak.
Ya. Dan betul. semoga aja dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Mas Didi. Amin. Ini luar biasa banget Mas Didi. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Didi. Siap. Mas Didi sudah mau mampir dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya mengenai kejadian yang Mas Didi alami di saat Mas Didi membawa mobil jenazah. Siap. Oke Mas Didi, sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Terakhir nih Mas, ada yang mau disampaikan nggak nih Mas? Ya, saya ada satu kata yang mau saya sampaikan. Jadi buat semua pemirsa, tolong yang misalnya mau kaya, mau miskin, jangan pernah mempunyai sifat sombong. Itu. Karena apa? Di saat kita masih hidup, kita bisa berfoya-foya, begini begitu bisa. Tapi di saat kita udah meninggal, kita cuma jadi seorang bangkai yang nggak ada harga dirinya. Udah pasti diinjek-injek kita. Jadi jangan pernah mempunyai sifat sombong, kita tetap merendah, begitu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak sekali Mas Didi. Sehat dan Siap. sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.